Halo semuanya. Wah, ini saya nggak bisa lihat tampilan saya sendiri, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman semua, selamat malam ya. Untuk teman-teman yang bisa memegang handphone ataupun login dari laptop ya, ditunggu interaksinya teman-teman semua. Karena sesi malam hari ini ya tenang aja, ini sesi di mana kita saling mengenal, tapi bukan kenal tentang saya ya. Kita mengenal dengan yang tadi kita berkenalan dengan yang tadi Kak Helen bilang ya. Ini ada apa sih sebenarnya ya yang lagi heboh-heboh di luar sana ya? Kenapa yang selalu ngomong-ngomongin itu warna ungu gitu ya? Jadi malam hari ini kita akan berkenalan sama yang akan menjadi sebuah gelombang ungu di Indonesia dan dimulai pada hari Senin. Ya, tapi sebelum kita kenalan dulu dengan si ungu kecil ini ya, perkenalkan dulu nama saya Shirley ya, nama saya Shirley. Latar belakang saya sebelumnya adalah seorang konsultan pajak ya. Sebelum akhirnya saya adalah seorang konsultan ageLOC ya. Jadi memang sudah lama saya berkecimpung di dunia anti penuaan dan metabolisme. Oke, teman-teman, sedikit perkenalan ya. Saya ini juga awalnya berkenalan, saya ini juga adalah seseorang yang mungkin sama seperti teman-teman yang login pada malam hari ini ya. Pasti teman-teman pengen tahu sebenarnya ageLOC Reset itu apa ya, si ungu itu apa, atau saya yakin deh teman-teman yang mempertanyakan si ungu ini apa tuh pasti juga teman-teman yang mencari solusi supaya bisa hidup lebih sehat. Coba di sini angkat tangan ya, siapa yang sama seperti saya? Dulu saya juga seperti itu. Kenapa ya? Oke teman-teman, saya juga tahu loh hari ini di sini banyak teman-teman baru yang baru login. Jangan ragu-ragu untuk memberikan komen ya. Oke teman-teman. Nah nih ya, saya percaya kok banyak yang kayak saya dulu ya, yang selalu mempertanyakan sebenarnya kita itu seberapa sehat sih. Saya dulu ya mungkin di waktu umur 25 tahun ya, saya itu udah diingetin kalau udah usia 25 tahun itu penuaan udah dimulai, jadi harus menjaga badan gitu ya. Nah, tapi saya merasa saya sehat-sehat aja kok ya, setiap hari saya pasti ada makan sayur dan buah ya, lalu saya merasa saya baik-baik aja walaupun dulu saya punya masalah namanya masalah insomnia ya. Nah, ternyata habis itu teman-teman, coba di sini kalau misalnya teman-teman ditanyakan ya, teman-teman sesehat apa? Teman-teman kalau kasih skor ke kesehatan teman-teman semua, skornya berapa? Coba. Ya, dulu saya ngerasa kesehatan saya 7 atau 8 lah ya. Sampai saya ketemu dengan scanner antioksidan, ternyata kesehatan saya itu jelek sekali statusnya. Pada saat itulah saya mulai mempertanyakan, sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi sehat atau tidaknya kita? Ya, coba sekarang, berapa banyak dari teman-teman yang sama kayak saya, yang mikirnya yang namanya sehat itu tergantung pola makan. Jadi kita berlomba-lomba gitu ya, makan sehat, walaupun kita sendiri belum tentu mengerti sebenarnya pengertian makan sehat atau nutrisi yang baik untuk tubuh kita itu seperti apa. Belum dari pola makan, misalnya deh, kita udah berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba makan sehat gitu. Tapi ternyata gaya hidupnya, ya ampun, lembur melulu ya, lembur melulu. Apalagi ini mungkin masa-masa 2 tahun ya, masa COVID ya, masa COVID, ada yang gaya hidupnya itu di rumah terus, akhirnya jadi stres. Ya, nah kemudian ternyata ada faktor ketiga lagi yang namanya genetik. Genetik itu bukan berarti bawaan ya, tapi ada yang namanya ekspresi genetik. Jadi teman-teman, sehat itu tidak hanya soal pola makan, ya, olahraga, ya, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, hari sekarang ya teman-teman ya, kita semua ini mau disebut sebagai orang modern. Iya dong, kita kan modern, udah nggak jadul ya. Kita selalu menyebut diri kita itu zaman now gitu. Zaman now, kita itu hidup di zaman now. Tapi teman-teman, kita selalu menyebut kita itu hidup di zaman now. Kita orang modern. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau kita hidup di zaman modern, kita itu kena resiko gaya hidup modern loh. Nah, coba gaya hidup modern itu apa aja sih? Coba teman-teman, berapa banyak dari teman-teman yang hari ini suka nonton drakor? Ayo ya, suka nonton drakor. Ternyata teman-teman ya, nonton drakor di laptop ataupun di handphone gitu ya, biarpun katanya me time, itu termasuk bagian dari gaya hidup modern yang ternyata ada imbasnya. Atau nih ya, saya kan suka nih malam-malam, tengah malam tuh saya suka lihat Instagram kan sekarang Instagram itu bisa lihat kan siapa aja yang lagi online malam-malamnya. Itu saya suka lihat, ya ampun kok banyak yang online ya malam-malam ya. Oh ternyata itu katanya me time. Jadi drakor, lihat gadget, ya lihat sosial media, itu bagian dari gaya hidup modern. Terus karena udah nonton drakor, udah lihat gadget, lihat sosial media, aduh tidurnya telat. Kemudian bangunnya
bangunnya juga telat, udah bangunnya telat, aduh udah deh skip sarapan deh, udah makan Mas, yang penting simpel-simpel aja, ada apa beli makan di jalan sambil nyetir gitu ya. Terus kemudian aduh ya ampun hari ini ada Zoom ya, saya ada temen yang sekali Zoom itu sehari 11 gitu ya, 11 teman saya ini kerja di perusahaan unicorn sehari tuh Zoom-nya bisa 11 sampai katanya setelah selesai Zoom itu dia lelah ya karena akibat seharian Zoom akhirnya gaya hidupnya kurang bergerak, mana ada sempat olahraga ya, kata dia cuma bisa olahraga di mimpi. Lalu belum lagi saya sebut ya, ada orang yang misalnya suka minum alkohol ya, bukan minum alkohol sih, mungkin sosial ya, mungkin karena berhubungan sama orang jadi entertain ya, perlu makan-makan, kemudian juga alkohol ataupun merokok. Belum lagi sama yang namanya gaya hidup stres ya teman-teman ya. Ini semua bagian dari gaya hidup modern. Ayo coba ngaku. Berapa banyak dari teman-teman? Nggak usah deh sampai 2 atau 3. Satu aja dari sini. Coba. Siapa di sini yang suka begadang? Ayo ngaku. Siapa yang suka begadang? Ya pasti banyak. Nah, teman-teman tahu nggak sih, gaya hidup modern ini mempunyai dampak yang tidak sehat untuk kesehatan kita. Ya sebenarnya sih dari dulu semua orang udah bilang ya, yang namanya begadang itu nggak sehat. Tapi ternyata nggak cuma begadang loh teman-teman. Makan nggak sehat, ya sekarang duduk kelamaan, ya nggak usah bilang gaya hidup kurang gerak deh. Kita hidup di Jakarta ya, udah pasti kena yang namanya macet. Teman-teman tahu nggak sih macet duduk di mobil 2 jam, ya itu pun sudah termasuk gaya hidup modern yang akhirnya imbasnya itu nggak sehat. Ya apa aja sih sebenarnya yang bikin nggak sehat itu ya, yang imbasnya itu kemana? Contohnya teman-teman, kesehatan organ vital terganggu. Nah, coba kalau saya bilang ya kesehatan organ vital terganggu. Teman-teman di sini kalau ngomong soal organ vital mikirnya apa? Ada yang mungkin mikirnya jantung ya, ada yang mungkin mikirnya apa? Hati ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih kulit itu pun termasuk organ vital loh. Karena kulit ini adalah organ paling besar yang dimiliki oleh manusia yang melindungi organ-organ lainnya. Jadi teman-teman banyak sekali sebenarnya dampak dari gaya hidup tidak sehat. Ya contohnya produksi radikal bebas naik otomatis ya, makan junk food, kemudian makan apalagi coba produksi radikal bebas ya, makan junk food, stres, merokok, itu udah pasti radikal bebas menumpuk, ya pasti efeknya juga ke sel tubuh kita tidak sehat. Kemudian ada namanya peradangan tubuh. Lalu ada yang namanya mikrobiom tidak seimbang dan kesehatan usus terganggu. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kesehatan usus kita akan sangat menentukan imunitas tubuh kita. Ya, akan sangat menentukan imunitas tubuh kita. Oke, sekarang saya ngomong soal ini ya yang namanya kesehatan usus itu bagian dari sistem pencernaan. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang selama 2 tahun kemarin pas masa COVID itu tiba-tiba punya penyakit yang namanya asam lambung. Atau kayaknya sebelumnya baik-baik aja kok tiba-tiba GERD ya. Nah, itu sebenarnya dampak juga dari gaya hidup tidak sehat sehingga sistem pencernaan tubuh kita itu terganggu. Nah, imbas dari gaya hidup tidak sehat ini ujung-ujungnya ke sini dan ini menyebabkan yang namanya kesehatan metabolik kita terganggu. Nah, teman-teman saya edukasi dulu nih, yang namanya metabolisme sama metabolik itu berbeda. Ya, apa sih perbedaannya? Ya, jadi kita harus mengerti ya, karena teman-teman istilah metabolik ini dipopulerkan oleh New Skin atau Agelock. Tapi ke depan itu ya teman-teman percaya deh sama saya, akan banyak sekali di luar sana ya orang yang membahas soal yang namanya metabolik. Ya, jadi mari kita mengenal dulu sebenarnya apa sih bedanya metabolisme dan metabolik ya. Nah, metabolisme itu apa? Metabolisme itu adalah proses kimia dalam tubuh yang dimana dia mengatur proses pengolahan makanan yang masuk ya, makanan yang masuk menjadi tenaga, jadi kita makan buat jadi energi, lalu bagaimana energi itu disimpan dan energi itu dibuang. Itu yang namanya metabolisme ya. Nah, cuma beda isme sama metabolik aja pengertiannya berbeda. Karena kesehatan metabolik itu lebih kompleks ya. Dia lebih kompleks bukan cuma sekedar makanan menjadi energi atau energi disimpan dan energi dibuang. Tapi kesehatan metabolik ini merupakan ukuran ya seberapa baik biokimia badan kita itu berfungsi. Di mana kalau biokimia badan kita ini terganggu, imbasnya itu kemana-mana. Ya, ini terutama imbas yang paling banyak itu adalah inilah ya sensitivitas insulin, ya kolesterol dan trigliserid, ya tekanan darah, kemudian pasti gula darah ya. Nah, berapa banyak di teman-teman di sini teman-teman yang udah
udah ada 4 hal ini, ya tekanan darah rendah atau thalassemia pun udah termasuk dari bagian ini. Atau mengenal orang di sekitar kita yang ternyata kesehatan metaboliknya ini mungkin terganggu loh. Nah, teman-teman, dampak dari kesehatan metabolik yang tidak sehat ini mungkin kita nggak usah langsung ngomong ke tekanan darah dan lain-lain ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih dampak dari kesehatan metabolik yang tidak sehat ini ya bisa ciri-cirinya itu seperti ini ya. Ciri-cirinya ini seperti ini. Gampang sakit ya, gampang sakit. Habis itu gampang lelah ya, gampang lelah, bangun suka nggak seger gitu. Kemudian lu suka pegel-pegel nih, ya suka pegel-pegel, bawaannya pengen dipijet, kalau dipijet itu enak gitu ya. Lalu gampang gemuk, ya gampang gemuk, kerjaannya setiap hari nimbang terus ya. Hari ini naik 1 kilo, aduh habis makan ini, aduh stres nih ya. Teman-teman ya, udah makan nggak sehat, itu udah gaya hidup tidak sehat. Kemudian sering ngukur, mudah gemuk, itu tambah stres lagi teman-teman. Itu pun akhirnya dampak daripada gaya hidup tidak sehat. Lalu belum, ya ampun, ini kulitku kenapa ya, jerawatan ya, atau sembelit ya. Terlalu lancar juga bagian dari gaya hidup tidak sehat ya. BAB terlalu lancar, diare juga nggak baik ya. Terlalu seret juga nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi maunya kita itu yang normal-normal aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gangguan kesehatan ini sebenarnya udah tanda-tanda kesehatan metabolik itu tidak baik. Nah, imbasnya kalau ini kita biarkan terus-menerus ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita suka sakit, pegel-pegel gitu ya, terus kita pergi pijet gitu ya. Tapi mau seberapa sering kita pijet? Apa mau dari sebulan sekali sampai setiap minggu harus pijet? Padahal sebenarnya sumbernya itu harus diperbaikin. Ya, sumbernya harus diperbaikin. Nah, kadang-kadang gangguan kesehatan ini kalau kita biarkan terus-menerus, akhirnya dia menjadi yang namanya sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik ini teman-teman bisa lihat ya. Sindrom metabolik ini mulai dari masalah lemak yang susah turun, lalu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, ya lalu ada resistensi insulin. Baca aja semuanya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya udah namanya itu gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu lama-lama imbasnya itu pasti ke serangan jantung, stroke atau diabetes. Udah ya, ujung-ujungnya dari sindrom metabolik yang tidak sehat itu pasti akhirnya ke stroke, serangan jantung dan diabetes, yang which is itu adalah hal-hal yang mungkin ada di resiko kematian tertinggi di Indonesia ya. Jadi teman-teman kita harus sadar, ini ternyata kita boleh ngaku-ngaku kita itu orang modern, tapi kita harus terima juga bahwa ada gaya hidup orang modern yang ternyata membawa dampak yang tidak baik pada kesehatan kita. Nah, sekarang setelah saya jelaskan kayak gini, coba deh, saya mau tahu dari teman-teman yang hadir sekarang ya, adakah teman-teman yang bisa ngaku bahwa kita itu sehat secara metabolik? Ya, ayo coba ya. Nah, ternyata nggak cuman dari sini ya teman-teman ya. Memang secara survei dan secara studi klinis, kenyataannya itu dari 8 orang ya, dari 8 orang itu 7-nya itu rata-rata secara metabolik itu tidak sehat. Ya berarti dari 7/8 cuma 1 yang sehat, itu kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau kita kumpul nih ya, sekarang kan lagi banyak acara buka puasa bareng nih, 8 orang gitu ya, udah pasti 7 orangnya itu secara kesehatan metabolik itu tidak baik. Ya, nah ini sudah disadarin oleh New Skin ya. Jadi perusahaan kita namanya New Skin. Perusahaan New Skin ini sudah berdiri sejak tahun 1984 ya. Kemudian mereka udah sadar dan mereka udah melakukan penelitian selama 7 tahun. Jadi teman-teman yang kita ngomong ya soal gaya hidup modern, kemudian kesehatan metabolik, mungkin hari ini kita baru dengar. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya di balik ini semua penelitiannya itu udah 7 tahun, ya. Penelitiannya itu udah 7 tahun sampai hari ini kita dengar, apa sih yang namanya ungu itu, ya. Nah, penelitiannya sudah selama 7 tahun, penelitiannya itu banyak ya, banyak studi klinisnya. Lalu benar-benar dia itu menargetkan pada sumbernya, ya sumbernya yang menyebabkan metabolik kita itu tidak sehat itu apa. Dan kemudian ini juga adalah sebuah riset dan ilmu pengetahuan yang eksklusif cuma dimiliki oleh kita. Dan ada satu lagi yang mereka menemukan apa sih sebenarnya yang bisa membantu manusia sehingga manusia bisa mempunyai kesehatan metabolik yang lebih baik. Nah, kalau teman-teman lupa dengan apa yang saya ngomong tadi ya, saya ajak teman-teman nonton video berikut ini. Oke ya, saya ajak teman-teman nonton video berikut ini. Ya, siap-siap ya nonton ya. Kalau teman-teman lupa apa yang saya ngomong, lihat aja video ini. Oke ya, dimulai. Effects of anthocyanins on rats.
fattened up on a diet similar to thick shakes, burgers and fries. The body mass index of these rats is 25 to 35, equivalent to the BMI of most of the Australian human population. What's happening as a result of obesity in these rats' bodies right now? Blood pressure is going up quite dramatically. The heart function is going down. The liver function is going down quite dramatically. The heart function is going down. The liver function is going down. The abdominal fat pads increase. The hormones go up. The whole of the body is being affected, and that's characteristic of obesity. And it's all linked together by this inflammatory response. It's all linked together because the inflammatory response occurs in every organ. There's no organ that is immune from that. Then, after 8 weeks, he added anthocyanin-rich juice to the food of half the rats. Much to my surprise, completely reverse all of those changes. So we haven't changed the diet. They're still getting this high carbohydrate, high fat diet. And yet with that intervention, all of those parameters that characterize obesity are back to normal. That's incredible. That is incredible. The results with rats have led to human clinical trials, which are now. Oke ya. Nah, Oke, teman-teman ya, setelah teman-teman nonton video ini ya, saya nggak usah ngomong gaya hidup tidak sehat yang lainnya ya, kita ngomong soal pola makan yang masuk aja sehari-hari ya. Kita lihat ya, tikus ini yang dikasih dengan makanan tinggi karbo, tinggi lemak ya, lalu diberikan intervensi sama kandungan yang namanya antosianin. Dan ternyata surprisingly ya, secara mengagetkan, beberapa indikator dalam tubuh mereka seperti peradangan, kemudian juga kolesterol dan lain-lain bisa turun. Ya, jadi teman-teman kalau nggak ngerti yang sebelumnya saya ngomong, ingat aja video tikus ini ya. Karena kenapa? Coba berapa banyak dari teman-teman yang hari ini bisa jujur ngaku sama saya bahwa hari ini pasti makanannya adalah yang tinggi karbo atau tinggi lemak gitu ya. Tapi ternyata dengan intervensi antosianin itu bisa membantu. Ya, itu bisa membantu menurunkan indikator-indikator penting dalam kesehatan tubuh kita. Jadi kalau misalnya orang suka nanya, sebenarnya ada apa sih yang di warna ungu ini? Ya, jadi kenapa namanya warna ungu? Kenapa purple? Karena setelah penelitian 7 tahun, para peneliti New Skin ini menemukan bahwa antosianin ya. Jadi memang namanya antosianin, tapi ternyata antosianin itu sejenis antioksidan yang berwarna ungu kebiru-biruan ya, dan ada pigmentasi merah yang terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ternyata ya, coba sekali saya tanya sama teman-teman semua, berapa banyak dari teman-teman yang sehari-hari itu mendapatkan nutrisi mikro yang warnanya ungu kebiru-biruan? Coba berapa banyak? Ya, yang namanya warna hijau aja belum tentu dapat, yang warna hijau setiap hari di pasar aja belum tentu dapat, apalagi yang warna ungu. Ya, jadi memang secara secara nutrisi kita itu udah pasti kita itu minim yang namanya kandungan antosianin. Kita ini udah pasti nggak mendapatkan kandungan antosianin itu. Makanya itu bisa membuat kesehatan metabolik kita itu menurun. Ya, tapi kalau kita bisa mendapatkan kandungan antosianin, ya, itu bisa membantu kesehatan metabolik kita. Nah, terus ya, saya belum bilang loh kandungan antosianinnya belum berapa banyak ya. Jadi sehari-hari manusia itu harus mendapatkan kandungan antosianin itu sebanyak 215 gram. Nah, sekarang ada yang bilang buah bit ya warna ungu. Oh, tenang, Flat Busso ya. Jadi ternyata di antara semua warna ungu itu ada yang benar-benar dicari. Inilah hebatnya para peneliti di New Skin. Jadi misalnya ya, orang bilang, oh ini bagus, itu bagus gitu ya. Warna ungu bagus. Lalu apakah kita semua yang warna ungu langsung kita cari? Oh enggak. Ternyata mereka cari tahu yang namanya antosianin itu, yang paling bagus itu adanya di mana. Ternyata istilahnya antosianin itu sub besarnya. Di bawahnya ada sub-sub kecil. Ternyata yang paling bagus, jenis antosianin itu yang bagus, yang bisa membantu penyerap, yang bagus diserap oleh manusia dan bisa membantu perlindungan sel itu namanya cyanidin dan delphinidin. Teman-teman nggak usah ingat namanya. Yang penting cyanidin dan delphinidin ini paling banyak itu adanya di blackcurrant, bilberries, dan beras hitam. Berapa banyak? Nggak mungkin lah kita setiap hari bisa makanan itu. Makanya kenapa kalau dari pola makan sehari-hari kita nggak dapat, kita butuh yang namanya suplemen. Nah, ini ada di dalam suplemen yang namanya Reset. Sehari itu cukup 2 kapsul, tapi bisa membantu kesehatan metabolik kita. Ya, ini ya teman-teman ya.
Jadi bukan sembarang semua ungu-ungu kita makan loh, tapi yang paling powerful itu ada di yang namanya cyanidin dan delphinidin. Nah, itu yang dipakai untuk formulasi suplemen yang namanya Age-Lock Reset. Nah, kemudian kemudian apa sih sebenarnya perpaduan daripada cyanidin dan delphinidin ini yang akhirnya memberikan dampak yang luar biasa dalam kesehatan kita? Yang pertama tadi kan saya sudah sebut ya teman-teman ya, sistem pencernaan bisa terganggu. Ternyata dia membantu meningkatkan mikrobioma. Lalu kemudian membantu pertahanan antioksidan. Ya, jadi kalau pertahanan antioksidan meningkat, otomatis sel tubuh kita lebih sehat, imun kita pun lebih bagus. Lalu membantu menstabilkan gula darah. Jadi jadi bagus untuk orang-orang yang mempunyai masalah dengan resistensi insulin. Ya, kemudian membantu mendukung kesehatan inflamasi, peradangan. Ya, berapa banyak sih hari gini ya teman-teman orang yang mempunyai masalah peradangan. Kemudian membantu mendukung metabolisme tubuh ya. Jadi kalau metabolik kita lebih baik, pasti metabolisme tubuh kita juga lebih baik. Lalu membantu mendukung kesehatan organ vital secara keseluruhan. Nah, ini teman-teman saya sedikit sharing ya yang mengenai dampak gaya hidup ini ya. Jadi saya juga kebetulan ada satu teman ya. Saya ada satu teman yang dia tertarik dengan Age-Lock Reset. Jadi dia kenapa dia tertarik? Karena dia melihat kan teman-teman tahu dong sekarang ini kan kita banyak ya berseliweran, aduh di mana-mana ya. Di mana-mana kalau hari gini lihat statusnya distributor New Skin itu semua pasti lagi blast testimoni. Nah, kebetulan dia melihat testimoni soal eczema. Jadi dia punya masalah eczema, kemudian dia punya masalah setiap kali cuci tangan, tangannya itu bisa jadi jelek gitu ya, jadi tergores. Nah, terus dia mikir, tuh saya salah apa gitu ya. Terus dia pergi lihat ke dokter, ya dia pergi lihat ke dokter. Tuh tahu nggak solusi dokternya apa? Solusi dokternya cuma bilang gini, kayaknya kamu harus lebih banyak liburan, lebih banyak healing, pergi liburan aja untuk healing. Ternyata karena dia kebanyakan kerja dari rumah, berakibat pada stres dan akibatnya kesehatan metabolik dia terganggu. Ya akhirnya efeknya ke kesehatan dia. Solusinya healing ya katanya ya. Tapi kan itu kan nggak bisa setiap kali kita lakukan. Jadi dia sadar bahwa kenapa riset ini bisa membantu dia, karena riset ini membantu ya meningkatkan dia punya mikrobioma karena dia sadar banget itu semua pengaruh ya. Nah, kemudian orang sekarang bilang dong, oke nih suplemen. Apa sih yang bikin suplemen ini berbeda ya? Pertama ya teman-teman ya, kita ini suplemen ini namanya Age-Lock Reset, perusahaan kita namanya New Skin ya. New Skin sendiri adalah sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1984 yang sangat fokus di dalam anti penuaan. Dan sejak tahun 2009 mereka mengakuisisi perusahaan yang namanya LifeGen Technologies dan bersama-sama mereka mengembangkan yang namanya teknologi Age-Lock. Di mana teknologi Age-Lock itu ya bukan kayak di luar sana ya teman-teman ya, bukan kayak saya nggak bilang saya tidak membandingkan, tapi bukan kaleng-kaleng lah. Maksudnya saat orang itu cuma bekerja di tanda-tanda penuaan yang misalnya, aduh kenapa nih saya eczema gitu ya, dikasihnya salep gitu ya, dikasihnya salep, banyak orang kan dikasihnya salep gitu ya. Tapi kita cari tahu sebenarnya yang bikin orang eczema itu apa. Oh ternyata dia mungkin punya masalah metabolik. Oh ternyata dia punya masalah peradangan di usus sehingga ini berakibat ke kulitnya, dan akhirnya berarti solusinya itu mesti dibenerin dari sumbernya. Inilah yang membedakan teknologi Age-Lock dibandingkan yang di luar sana, dan inilah yang menjadikan kita berbeda. Karena saya pun mungkin teman-teman yang join malam hari ini juga ada pertanyaan ya, kenapa sih yang membedakan yang namanya suplemen Age-Lock Reset ini dibandingkan suplemen lain ya? Pertama, karena ini ada teknologinya ya. Jadi ini bukan sembarang suplemen kaleng-kaleng ya, tapi ini ada teknologinya namanya teknologi Age-Lock. Ya, di mana Age-Lock itu bekerja sampai ke sumber penuaan, yaitu ekspresi genetik kita, membantu kita awet muda secara kesehatan itu dari dalam. Nah, penelitian ini sendiri udah 7 tahun, dan kita membantu di dalam kesehatan metabolik. Lalu kemudian orang bilang, aman nggak buat dikonsumsi? Tenang Ferguson ya. Jadi perusahaan kita ini sudah sejak awal berdiri, setiap kali mereka itu memproduksi produk itu selalu ada standarnya yang namanya standar 6S ya. Ini adalah sebuah standar farmasi di mana di setiap perusahaan farmasi itu pasti ada standarnya ya, dan perusahaan suplemen itu sebenarnya nggak butuh ini loh teman-teman, tapi New Skin memberikan komitmen bahwa dalam setiap mereka menghasilkan produk itu ada standarnya ya. Standar 6S itu sama dengan kayak istilah kita mempunyai sebuah belief ya, bahwa yang kita konsumsi ini benar-benar sudah melewati yang namanya proses berkualitas, dimulai dari pemilihan bahan baku ya. Kayak saya bilang ya, oh antosianin itu bagus, oh ternyata antosianin itu yang bagus tuh di delphinidin dan
cyanidin yang ternyata adanya di blackcurrant, bilberries, dan beras hitam. Lalu dipilih supplier yang baik. Kemudian teman-teman ada spesifiknya, setiap kapsul itu komposisinya berapa. Kemudian ada orang bilang, lalu dia kemudian juga udah distandarisasi, setiap kapsul itu sama. Kemudian ada jurnal penelitiannya, saudara-saudara. Jadi nggak cuma sekedar kita bilang ini bagus, itu bagus. Tapi sebelum teman-teman tahu soal age-lock riset ini udah dipresentasikan di depan halayak saintis. Ya, bukan halayak rame ya, tapi di depan halayak saintis. Lalu ada yang bilang sama saya gitu, aman nggak sih? Aman. Karena setiap kali Nu Skin bikin produk, itu kalau misalnya ada bahan-bahan yang tidak baik, itu sudah dikeluarkan dari produk tersebut. Ya, jadi kita nggak cuma ngomong soal ini produk bagus-bagus aja, tapi kita berani ngomong bagus karena memang ada standarisasinya. Ya, ada standarisasinya, itu yang memberikan kita itu belief bahwa produk yang kita konsumsi itu benar-benar tidak hanya kita minum, ada manfaat ya teman-teman ya, harus menyerap dalam tubuh kita, bermanfaat untuk kita dan aman untuk jangka panjang. Oke, nah sekarang saya udah cerita begitu banyak ya soal age-lock riset ya. Nah, sekarang adalah bagian testimoni ya. Nih teman-teman kalau lihat saya ya, kan saya nih kalau misalnya orang bilang, kalau misalnya orang tanya saya, "Hah, kamu masih minum lagi?" Oh iya, saya juga minum. Justru saya udah minum 3 bulan ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit testimoni saya. Pas saya minum age-lock riset ini ya, kan saya udah lihat banyak testimoni, itu saya sendiri juga gini ya. Baru bulan pertama, emang hebat banget ya itu testimoni semua ya. Saya juga tanya gitu ya. Nah, tapi teman-teman ini surprise ya. Saya ini teman-teman kalau lihat tampang sih boleh Lamborghini ya, tapi ternyata saya punya masalah kolesterol yang udah mengganggu ya. Jadi saya itu ya boleh dibilang sejak saya umur 30-an ya, setiap kali saya medical check up semua bagus. Ya cuma satu ini aja namanya kolesterol ya. Kolesterol total saya itu rata-rata pasti 280. Pasti 280. Tapi saya nggak ada keluhan ya, maksudnya kayak ya memang kolesterol saya itu tinggi secara genetik dari keluarga saya. Ya dari keluarga saya udah 280, udah dari dulu deh gitu ya. Nah, jadi waktu saya tahu soal age-lock riset ini dan bagaimana kerjanya terhadap kesehatan metabolik, memang satu hal yang saya harapkan itu adalah di kolesterol saya. Ya, saya itu rutin deh cek darah ya, cuman khusus cek kolesterol aja gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya saya itu sakit kepala bukan karena kolesterol saya, tapi karena melihat hasil cek darah saya gitu ya. Saya bersyukur banget di bulan kedua saya konsumsi age-lock riset. Saya itu cek darah dong, saya cek darah, ternyata loh, yang selama ini ya LDL saya itu nggak pernah turun, ternyata bisa turun. Nah, ini pasti ada yang nanya dong, kok bisa kolesterol tinggi? Pertama, kolesterol saya memang genetik. Dan saya tahu sebenarnya kolesterol itu yang perlu kita perhatikan tuh jangan cuma lihat angka kolesterol totalnya, tapi yang harus diperhatikan itu rasionya. Rasio saya masih aman karena HDL saya juga tinggi. Ya, tapi ya karena LDL-nya tinggi ya totalnya akhirnya seperti itu. Dan selama ini saya nggak mengkonsumsi obat kolesterol ya teman-teman. Saya nggak mengkonsumsi obat kolesterol. Yang saya konsumsi itu adalah Life Pack dan Ultimate Anti Aging Duo. Ya, itu yang saja yang saya konsumsi. Nah, kemudian pas saya konsumsi riset ini di bulan kedua, yaitu kebetulan saya pulang kampung ya. Kalau di pulang kampung itu kan makan udah nggak dijaga ya, makan udah nggak dijaga. Kemudian pada bulan itu juga karena stok Life Pack kan dari Nu Skin waktu itu lagi inden, jadi saya ya nggak terlalu rutin. Yang saya rutin itu cuma riset. Tapi saya bersyukur banget waktu saya cek darah, ternyata kolesterol saya turun. Ya, kolesterol saya turun, itu saya seneng banget. Terus teman-teman tahu nggak sih, pada saat kolesterol saya turun, ya ternyata efek ke mata saya loh. Ya, jadi silinder dan minus saya itu juga berkurang. Ya, ini dikonfirm oleh optician saya tadi pagi. Mana loh teman-teman. Kemudian di bulan kedua itu saya juga merasa ya, oh pencernaan BAB ya, BAB saya itu bukan bilang sebelumnya nggak lancar, tapi lebih lancar, lebih tuntas, enak aja gitu, ya enak aja. Kemudian metabolisme lebih baik itu apa ya? Sebelumnya saya itu metabolisme saya itu udah baik, apapun yang saya makan bisa cepat diubah jadi energi. Sekarang lebih baik lagi, artinya saya makan jam 12, jam 3 saya udah perlu makan lagi gitu loh. Tapi tenang, badan masih tetap terjaga dengan baik ya, makan badan masih tetap terjaga dengan baik. Dan ada satu lagi yang mau saya tes ya, yaitu menstruasi. Menstruasi saya sih tiap bulan on time ya. Cuman saya ngerasa sejak minum riset
menstruasinya lebih banyak, ya lebih banyak tapi nggak berlebihan. Kenapa saya senang? Karena teman-teman tahu nggak sih yang namanya cewek kalau udah usia 40 tahun ke atas itu kan pasti salah satu yang pengaruh itu mens ya. Banyak teman saya itu yang bilang, mensnya tambah berkurang dan sebagainya ya. Sebenarnya apa yang ditakutin? Yang ditakutin itu sebenarnya cuma premenopause atau menopause dini ya. Nah, kemudian kalau wanita itu udah menopause, itu semua penyakitnya pasti keluar. Jadi satu hal yang saya syukurin adalah, ternyata mensnya balik kayak waktu saya masih SMA. Jadi ini satu hal yang saya syukurin. Ini adalah testimoni saya ya. Kemudian juga ada testimoni dari tim saya yang namanya Rinawati. Saya ini tahu banget ya, dia itu punya masalah tidur ya. Dia punya masalah tidur. Dia itu kalau misalnya tidurnya terganggu ya, dan lebih banyak terganggu sih. Dia itu kalau punya masalah tidur dan tidurnya terganggu, pasti besoknya itu udah jelek banget nih. Antara moodnya jelek atau habis itu ntar, pengaruh ke imunnya. Ya, dan waktu dia udah minum Age Rock Reset ini, kualitas tidur dia membaik. Kemudian juga selulit dia itu jadi halus ya, jadi halus teman-teman. Aduh teman-teman, ini saya mau bagi cerita satu lagi loh ya, tapi saya nggak bisa tampilin di slide. Tadi siang saya baru aja dapat testimoni dari teman saya yang memberikan mamanya itu Age Rock Reset. Mamanya itu umur 68 tahun. Pertama, gula darahnya jadi lebih bagus ya, karena itu salah satu concernnya ya. Jadi mamanya umur 68 tahun teman-teman, umur 68 tahun, gula darahnya turun ya setelah minum Age Rock Reset. Terus tahu nggak, pantatnya mulus kata anaknya. 68 tahun teman-teman, masih ada harapan untuk pantat mulus. Berarti saya kalau konsumsi dari sekarang, saya tahu saya menua dengan cantik. Ya hari gini loh teman-teman ya, kita anti tua, anti gemuk ya. Kemudian teman-teman kalau udah lihat ya, testimoni itu di luar sana tuh banyak banget ya. Ini cuma beberapa testimoni yang saya bisa tunjukin ya, tapi banyak banget deh. Mulai dari lingkar pinggang, kemudian mulai dari masalah BAB, habis itu penumpukan air atau water retention, kemudian juga bangun lebih segar, tidur lebih enak ya. Banyak banget teman-teman ya. Teman-teman tuh akan melihat banyak sekali testimoni Age Rock Reset berseliweran, tapi teman-teman akan lihat itu akan cuma berseliweran sampai dengan tanggal 11 April. Karena kita benar-benar ini limited offer. Nah, sebelum sampai di sana teman-temannya, saya ingin mengundang satu teman saya yang akan sharing yang manfaat Age Rock Reset di dia. Mari kita undang Sandra. Silakan Sandra. Selamat malam teman-teman. Nama saya Sandra, usia 52 tahun, background saya karyawan swasta. Terima kasih Shirley atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing pengalaman saya minum Age Rock Reset selama 1 bulan atau 4 minggu ya. Selama ini pencernaan saya itu cukup baik, tapi setelah minum Age Rock Reset, pencernaan saya jauh lebih baik. Jadi kalau biasanya rutin tiap hari BAB, sekarang itu selain yang rutin itu kalau saya makan banyak itu perut rasanya penuh, itu otomatis minta dikeluarkan ya. Nah, sehingga efeknya itu badan jadi lebih enteng dan lingkar pinggang saya turun 2 cm. Nah, selain itu karena badannya lebih enteng dan itu maka kalau saat saya berolahraga atau melakukan pekerjaan di rumah jadi lebih kuat ya, nggak ngos-ngosan dan nggak gampang capek. Selain itu saya juga punya stretch mark yang cukup banyak ya di bagian paha belakang dan terlihat cukup jelas putih-putih gitu. Tapi setelah minum 4 minggu ini mulai memudar. Jadi teman-teman juga bisa merasakan manfaat dari Age Rock Reset ini saat yang akan launching pada tanggal 11 April nanti. Saya juga sudah tidak sabar ya untuk segera mengkonsumsi kembali Age Rock Reset dan merasakan manfaatnya. Demikian sharing saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Shirley. Yeay, thank you ya kepada Kakak Sandra ya atas sharingnya. Jadi teman-teman lihat deh, hari ini kalau orang bilang, kenapa sih saya mesti konsumsi Age Rock Reset? Ya, kalau orang bilang ya, kenapa saya harus konsumsi Age Rock Reset? Sekarang pertanyaannya saya balik, siapa aja yang butuh? Nih, kenapa saya harus konsumsi? Apakah teman-teman termasuk kelompok satu ini? Ya, kelas pekerja yang sibuk, maksudnya kelas pekerja yang sibuk itu apa? Sibuk dan stres tinggi, kurang gerak, suka makan di luar dengan minim asupan sayuran. Siapa yang di sini? Ya. Kemudian ibu pasca melahirkan,
pasca melahirkan setahun 2 tahun kemudian masih kurang tidur, ada pressure sebagai orang tua, ya, ada pressure sebagai mama yang bekerja. Lalu anak muda, ya ampun ini nggak usah ditanya ya, suka begadang, kemudian pecandu makanan cepat saji. Ya, pokoknya semua orang rata-rata. Saya nih termasuk yang mana? Saya juga termasuk salah satu. Selama semua kita itu masih masuk, jangan teman-teman lihat kelas pekerja, ibu pasca melahirkan, anak muda, kelompok pensiunan. Tapi yang kita lihat nih, coba kita lihat baik-baik. Siapa di sini yang nggak sibuk dan stres tinggi? Siapa di sini yang mengalami yang namanya penurunan status kesehatan? Siapa di sini yang suka begadang? Nggak usah anak muda, ibu-ibu aja sekarang kalau suka nonton drakor, ya itu termasuk suka begadang. Saya ada loh temen, jam 12 malam itu WA saya cuma bilang gini, waduh sekarang saya udah mau me time, mau nonton Korea. Itu saya bilang, itu jam 12 malam lu nggak salah. Iya ini me time-nya saya. Memang efeknya jadi begadang, tapi nggak apa-apa lah, ini quality time-nya saya. Nah nih berarti kalau kita termasuk bagian sini, berarti sebenarnya hampir kebanyakan orang di luar sana itu membutuhkan age lock reset. Bahkan teman-teman, jangan ngomong harus usia 17 tahun ke atas. Hari gini kalau teman-teman punya anak remaja ya, berapa banyak teman-teman yang di rumah anak remaja pun mengalami stres. Dan akhirnya itu pun berimbas pada kesehatan metabolik mereka. Ya, bahkan saya ada baca ya, bagus banget, ada anak-anak yang kemudian karena masalah genetik secara diabetes, dilahirkan oleh seorang ibu diabetes, dia juga diabetes, consume age lock reset dengan dosis yang berbeda dengan orang dewasa ya, itu mengalami perbaikan. Jadi teman-teman, semua orang sebenarnya membutuhkan age lock reset. Tinggal tergantung apakah kita mau berbagi mengenai manfaat age lock reset ini dengan mereka. Dan teman-teman, sudah saya bilang tadi bahwa kita adalah sebuah perusahaan yang fokus di anti penuaan. Ya sebenarnya sebelumnya Nu Skin sudah mempunyai rekor yang baik dengan produk age lock lainnya ya. Saya juga adalah seorang yang mulai dari age lock TR90, habis age lock TR90 saya juga konsumsi age lock ultimate anti aging duo, dan semuanya ini boleh dikonsumsi bareng ya, semuanya itu boleh dikonsumsi bareng, tinggal seberapa niat kita mau awet muda, sama tinggal tergantung budget ya, itu teman-teman yang tahu sendiri. Tapi aman nggak buat dikonsumsi barengan? Aman. Saya kan sudah bilang, saya udah konsumsi produk Nu Skin itu dari tahun 2007, saya rutin melakukan check up ya. Saya tadi bilang, semua baik ya, cuma kolesterol aja yang saya tutup mata gitu ya. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tanya kepada orang yang mengundang kemari ya, tanya kepada orang yang mengundang kemari, karena kebetulan kita tidak melakukan sesi tanya jawab ya. Tapi yang pasti teman-teman jangan cuma tanya, teman-teman harus manfaatkan kesempatan ini. Teman-teman jangan cuma mikir, oh saya orang yang konsumsi age lock reset, enggak ya. Tapi teman-teman, age lock reset ini adalah limited time offer. Jadi teman-teman jangan pikir semua orang bisa konsumsi age lock reset, karena Nu Skin itu mempunyai kuota yang sangat terbatas untuk launching-nya age lock reset ini. Karena dia mempunyai kuota yang sangat terbatas, makanya tiap kali dia preview atau limited time offer di negara manapun, itu selalu sold out. Bayangin teman-teman, di Taiwan itu bisa sold out dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu nggak habis pikir loh. Ya. Lalu kemarin saya juga waktu ikut di launching-nya Singapura, ya bayangin teman-teman, saya udah standby loh, ngejam ya, macet waktu masuk online itu, macet sampai mesti nunggu beberapa jam baru lancar ya. Jadi sistemnya itu sampai error karena terlalu banyak orang yang melakukan pemesanan pada saat yang bersamaan. Jadi sebenarnya kita bukannya apa ya teman-teman ya, tapi manfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena bukan hanya soal minum age lock reset, tapi kita bisa menjadi orang yang pertama kali coba yang namanya suplemen yang berhubungan dengan kesehatan metabolik ini ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana ini dampaknya di kesehatan kita dan bagaimana ini akan membantu orang-orang di sekitar kita ya. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan peluang ini, karena kita Indonesia itu limited time offer-nya ada di tanggal 11 April jam 10 pagi. Makanya kita akan ada sesi-sesi seperti ini, tinggal 2 hari lagi, itu hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau misalnya teman-teman kelewatan saya punya, nggak apa-apa, masih ada sesi hari Sabtu dan Minggu, undang lebih banyak orang untuk join sesi ini ya. Dan pastikan teman-teman jangan ketinggalan, ini beneran stok terbatas, kita bukannya lagi ngomong takut-takutin, tapi memang benar stoknya terbatas ya. Jadi teman-teman pastikan kita itu benar-benar manfaatkan kesempatan ini dan riset kesehatan kita ya. Semua orang itu layak untuk kesehatan yang lebih baik, semua orang layak untuk sehat dan awet muda. Sampai di sini sesi saya, nama saya Shirley, sampai jumpa.